Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. 188 WNI ABK kapal pesiar World Dream kini telah berada di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu untuk menjalani observasi kesehatan. Hal ini dilakukan demi memastikan 188 WNI ABK kapal World Dream negatif corona dan dapat kembali ke keluarga masing-masing. Sementara itu penyebaran virus corona sudah mencapai 57 negara. Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengingatkan negara yang masih bebas virus corona untuk tetap waspada agar bergerak cepat mengantisipasi penyebaran virus corona. Lalu mampukah Indonesia tetap bertahan dengan status bebas corona? Itulah yang saya namakan kesiapsiagaan kita sudah dimulai, warningnya begitu sudah ada muncul gejala akan wabah. Pemirsa, untuk membahasnya bersama saya sudah bergabung Prof. Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman. Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam. Dan juga dari luar studio ada juru bicara Kepresiden Fajrul Rahman. Mas Fajrul, selamat malam. Selamat malam juga, Prof. Selamat malam, Selamat malam, Pak Fajrul. Baik, pemirsa, sebelum kami berbincang mengenai topik ini, saya akan terlebih dahulu memaparkan sejumlah data untuk Anda. Yang pertama kita akan lihat pada hari ini 188 WNI ABK dari kapal pesiar World Dream akhirnya tiba di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu untuk menjalani observasi kesehatan. Mereka ini akhirnya sudah tiba dengan selamat dan sudah melalui berbagai proses pemeriksaan dan nantinya selama 14 hari ke depan akan menjalani rangkaian pemeriksaan untuk betul-betul memastikan mereka aman dari virus corona dan dapat kembali ke keluarga mereka masing-masing. Sementara itu hari ini pemerintah juga telah mengirimkan tim penjemput untuk menjemput 68 WNI yang merupakan ABK dari kapal pesiar Diamond Princess yang saat ini berada di Yokohama, Jepang. Kementerian Luar Negeri sudah mengutus ada 23 orang yang akan menjemput, terdiri dari Kementerian Luar Negeri, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan dan dari kru pesawat Garuda yang akan berangkat hari ini dan diperkirakan akan tiba di Haneda pada hari besok. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2020 akan menjemput 68 WNI tersebut dan akan langsung pulang ke Indonesia. Dan nanti juga akan sama-sama ditempatkan di Pulau Sebaru Kecil bersama dengan 188 ABK yang dari kapal World Dream akan ditempatkan mungkin tapi di blok yang berbeda dan nantinya juga akan menjalani observasi untuk 14 hari ke depan. Hanya 68 WNI saja karena ada 8 WNI yang positif terjangkit virus corona sehingga harus tetap berada di Jepang, sementara 2 WNI lainnya memilih untuk tetap bertahan di Jepang. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana perkembangan penyebaran virus corona di dunia. Sampai hari ini kami mengambil data dari GIS and Data Maps argis.com. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat hari ini yang terjangkit virus corona sudah mencapai 83.704 orang. Dan total penyebarannya sudah mencapai 57 negara. Jumlah yang meninggal dunia sudah mencapai 2.858 orang dan yang sembuh 36.654 orang. Kita akan lihat penyebarannya sudah sampai ke negara-negara mana saja. Yang pertama tentu saja yang paling mendominasi kasusnya masih berada di Tiongkok, kemudian disusul Korea Selatan, ada lagi Italia, Iran, Jepang, Hong Kong, Singapura, dan negara-negara lainnya. Sementara Indonesia sekali lagi masih mengklaim bebas dari virus corona jenis baru yaitu COVID-19. Kita akan lihat lagi. Selanjutnya adalah berita terbaru, sekali lagi pemirsa, Indonesia kembali diragukan klaimnya bebas virus corona. Ada berita yang dimuat dan juga yang disampaikan oleh perwakilan dari WHO, yaitu ada Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom yang mengingatkan agar negara-negara lebih mengantisipasi lagi virus COVID-19 ini. Dan ia juga mengingatkan bahwa negara yang belum ada virus corona jangan terlalu percaya diri, karena ini bisa saja berakibat fatal apabila terlalu percaya diri. Dan ia juga mengingatkan tidak ada satu negara pun yang bisa terbebas dari ancaman virus
virus corona. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa ada negara-negara sebelumnya seperti Iran, kemudian ada Italia dan Korea Selatan yang sebelumnya mengklaim tidak ada kasus corona, tetapi sekarang sudah ditemukan kasus corona, bahkan dalam waktu yang singkat jumlah kasusnya ini berkembang dengan begitu cepat. Selain itu, ada juga berita sebuah media yaitu Sydney Morning Herald yang memuat bahwa dunia kembali meragukan kemampuan Indonesia untuk bisa mendeteksi dan juga menangani dan mengantisipasi, itu yang paling penting, mengantisipasi virus corona. Bahkan dikabarkan di media tersebut bahwa ada sejumlah diplomat Amerika Serikat yang sudah melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan di Indonesia untuk mendiskusikan soal penanganan atau kemampuan Indonesia dalam mengantisipasi dan juga mendeteksi virus corona. Sehingga ini kembali di internal kita juga akhirnya muncul kembali pertanyaan apakah betul Indonesia mampu mendeteksi virus corona, dan ini tidak hanya membuat tidak hanya dunia internasional yang ragu, tetapi ini akhirnya membuat keraguan di publik kita sendiri. Inilah yang akan saya bahas bersama dengan Prof. Amin dan juga Mas Fajrul. Saya akan ke Mas Fajrul terlebih dahulu. Mas Fajrul, dunia kembali meragukan klaim Indonesia bahwa sampai saat ini kita masih bebas dari virus corona. Di antara negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, hanya Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masih terbebas dari virus corona. Bagaimana kita menjawab keraguan dunia ini terhadap klaim kita, Mas Fajrul? Pertama, alhamdulillah bahwa pemerintah Republik Indonesia itu berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang pertama adalah menjaga keselamatan dari seluruh rakyat Indonesia berdasarkan aktivitas yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019. Ada dua yang bertanggung jawab, yaitu Menko PMK dan Menko Polhukam. Nah, sejak dari kasus HUB, kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang berada dalam kepungan COVID-19 ini. Kita sudah menyelamatkan 238 orang, tapi ada 4 orang yang kemudian ingin tetap tinggal di sana dan 3 orang tetap dalam pengawasan karena tidak lolos waktu di Bandara Wuhan, walaupun tidak terkena. Dan kita juga sudah menyelamatkan 188 dari World Dream, sudah sampai di Pulau Sebaru, dan besok kita akan membawa lagi yang 68 orang, tapi yang 9 masih tetap ditinggal di Yokohama. Jadi kami ingin menyatakan sekali lagi bahwa pemerintah Indonesia bekerja sekuat tenaga dalam menyelamatkan warga negaranya dan dalam upaya untuk mencegah semua hal yang bisa menimbulkan yang terdampak dengan virus COVID-19 ini. Seperti itu yang bisa dinyatakan. Oke, Mas Fajrul, tapi kan ini WHO sampai mengingatkan negara yang masih mengklaim belum ada virus corona supaya tidak terlalu percaya diri. Pertanyaan saya, apakah Indonesia ini memang punya dasar yang kuat untuk mengklaim kita masih bebas virus corona, atau kita terlalu percaya diri? Kami tidak ingin menanggapi seperti itu. Yang penting adalah sejak kasus yang di Hubei, kemudian kita membawa pulang, lalu kemudian kami menutup penerbangan dari Indonesia ke mainland RRT, kemudian dari mainland ke RRT ke Indonesia kita sudah tutup. Kemudian kita juga tidak ada impor binatang hidup misalnya dari mainland. Jadi kita sudah menjaga. Kemudian kita juga menjaga titik-titik masuk yang mungkin dimasuki oleh orang-orang yang berasal dari mainland atau tempat-tempat yang dicurigai menghadapi atau mengalami yang disebut dengan wabah COVID-19. Jadi kami tidak mau menyombongkan diri, tetapi kami bekerja keras untuk menyelamatkan dan mencegah agar COVID-19 itu bisa terkena kepada 267 juta rakyat Indonesia. Jadi ini yang sedikit, bisa kami nyatakan. Mas Fajrul, ini terakhir ada 2 suspek corona yang meninggal di Indonesia.
Ada 2 negara yang melaporkan warga negara mereka terjangkit virus corona setelah berpergian ke Indonesia. Nah, tetapi kita sampai sekarang masih kekeh menyatakan bahwa Indonesia itu bebas dari virus corona. Bagaimana kita menjawab keraguan-keraguan dengan data yang sudah tersaji seperti ini? Sudah ada penjelasan dari Kementerian Kesehatan terhadap orang tersebut. Mungkin yang Anda sebutkan itu ada yang berada di Bali kalau saya tidak keliru. Nah, itu kan sudah diberikan penjelasan oleh Kementerian Kesehatan bahwa kejadiannya itu sebenarnya ketika dia berada kembali di negaranya, kan seperti itu. Jadi sudah diberikan penjelasan oleh Kementerian Kesehatan. Kita tetap berusaha sekeras mungkin untuk sangat berhati-hati untuk mencegah ini. Makanya kita juga dalam kasus di mana ada penangguhan misalnya jemaah kita yang ke Arab Saudi, kita menghormati dan menghargai supaya dengan harapan bahwa semua ini juga dalam upaya pencegahan yang bersifat global. Jadi kami tidak menyombongkan diri, kami tetap bekerja sekeras-kerasnya sebagai pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Kalau muncul pertanyaan soal transparansi dan juga dugaan menyembunyikan kasus, Mas Fajrul, apa jawabannya? Sama sekali tidak menyembunyikan kasus. Dari sejak kasus di Wuhan, kemudian yang di World Dream, sampai kemudian ya di Diamond Princess, kami terbuka seterbuka-terbukanya mengenai misalnya kan kita mengakui bahwa yang di Yokohama ada 9 warga Indonesia yang sekarang berada di rumah sakit begitu. Dan itu diakui bahwa mungkin terdampak dengan COVID-19. Diakui tidak ada persoalan. Dan yang kemudian yang kita bawa ke Pulau Sebaru, ini juga Sebaru kecil yang merupakan pulau kosong ini juga mungkin akan ditingkatkan bukan hanya 14 hari, tapi mungkin 2 kali 14 hari. Oke, jadi baik kalau begitu. Kita betul-betul setinggi-tingginya kewaspadaan ini kita lakukan untuk melindungi semua rakyat Indonesia. Terima kasih juru bicara Kepresidenan Fajrul Rahman telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Selanjutnya pemirsa kami akan kembali melanjutkan dialog ini usai jeda. Kembali lagi bersama kami di Prime Talk, pemirsa. Sekarang saya ke Prof. Amin. Prof. Amin, kita akan kembali diragukan kembali. Apa saja sebetulnya data dan fakta yang bisa menguatkan, menunjukkan kepada dunia dan juga publik kita sendiri bahwa kita ini mampu untuk mendeteksi dan mengantisipasi virus corona? Baik, jadi untuk memastikan bahwa seseorang itu menderita infeksi oleh SARS-CoV-2, itu persyaratannya kan untuk bisa diperiksa laboratorium, dia harus menunjukkan gejala, demam, sesak nafas, batuk, dan sebagainya, plus riwayat kontak. Riwayat kontak itu bisa dia bepergian ke Cina, atau dia kontak dengan hewan di negara tertular, dan sebagainya. Nah, kalau sudah memenuhi kriteria definisi kasus, menjadi suspek, nah dia baru diperiksa. Ya, diperiksa, diambil sampelnya dari bagian belakang hidung, sekali lagi bagian belakang hidung, bukan dari depan hidung saja. Nah, itu kemudian diperiksa di laboratorium dengan teknologi yang sudah kita miliki, itu bisa diketahui apakah dia ada virus corona 2019 ini atau SARS-CoV-2 ini. Oke. Ya. Sekali lagi dengan teknologi yang sudah kita miliki, alat deteksi yang kita sudah miliki, apakah ini memastikan bahwa kita itu mampu Pak untuk mendeteksi? Ataukah apakah ini sudah sesuai dengan standar WHO dan ini alat yang sama yang dipakai oleh negara-negara lain yang sudah mampu mendeteksi corona? Kami dalam ini lembaga Eijkman sudah memiliki alat itu, sudah memiliki sistemnya, reagensianya, segala macam, orangnya, itu sudah lama sebelum kejadian Wuhan ini. Dan kami sudah bisa mendeteksi virus corona, walaupun corona yang lain. Tetapi dengan pendekatan yang sama, kita akan bisa mendeteksi semua jenis virus corona kalau ada, dan kalau positif akan dikonfirmasi dengan sequencing untuk melihat apakah ini virus corona yang SARS, MERS, atau yang lainnya. Nah, sekarang dengan sistem yang direkomendasi oleh WHO, kami menggunakan yang one step-nya, satu langkah, dengan primer khusus yang akan mengenali secara spesifik virus SARS coronavirus 2 ini. Dan itu punya sensitivitas dan spesifisitas yang cukup tinggi. Bahkan kami menggunakan 5 protokol yang berbeda untuk memastikan bahwa itu ada atau tidak virus corona. Dan alat yang dimiliki oleh Eijkman ini sama juga dengan yang dimiliki oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan? Harusnya sama.
Dan ini sudah sesuai dengan SOP dari WHO? Ya. Oke, tapi Pak, yang mengejutkan kan sebetulnya misalnya kalau kita bandingkan dengan Singapura dengan jumlah penduduk hanya 5,6 juta penduduk, sudah melakukan tes uji ini kepada 1.200 tes. Jadi sudah melakukan 1.200 tes. Sementara kita 270 juta penduduk sampai saat ini baru sekitar 136 yang kita uji. Apakah ini kita terlalu sedikit melakukan tes, kita terlalu santai atau bagaimana? Boleh dijawab nanti Pak Amin, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Prime Talk, pemirsa. Prof. Amin, jadi pertanyaan saya tadi adalah apakah kita terlalu sedikit melakukan tes? Di negara yang berpenduduk 270 juta, kita baru hanya melakukan 136 tes, Pak. Ya, kembali ke indikasi pemeriksaan. Pemeriksaan itu hanya dilakukan, pemeriksaan laboratorium, hanya dilakukan apabila pasien sudah dalam keadaan, dalam statusnya suspek. Jadi hanya pasien-pasien yang menunjukkan gejala klinis, kemudian ada riwayat kontak, itu kemudian dia masuk ke dalam kategori suspek. Nah, itu yang diperiksa. Nah, jadi kalau di Singapura mungkin sudah ada sekian ratus orang yang menunjukkan gejala yang dicurigai. Nah, di Indonesia baru ada sekitar 100-an yang dicurigai. Jadi kalau tidak ada indikasi untuk pemeriksaan, maka tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi tidak bisa setiap orang datang ke laboratorium untuk minta diperiksa, itu tidak bisa. Oke, terakhir Pak Amin, kan kita tidak bisa santai melihat kenyataan penyebaran virus corona jenis baru ini begitu cepatnya. Kita masih mengklaim zero case, tapi apa yang bisa kita lakukan Pak untuk betul-betul memastikan tidak ada lagi kasus itu di Indonesia? Jadi betul-betul kita harus memastikan bahwa screening pertama, jadi tadi untuk mendapatkan suspek itu harus lebih teliti, lebih luas jangkauannya, kemudian kapasitas di laboratorium harus betul-betul dipastikan untuk bisa mendeteksi virus secara sensitif dan spesifik. Dan kami menyarankan setidaknya harus dikonfirmasi oleh 2 laboratorium yang berbeda untuk memastikan bahwa kalau negatif memang betul negatif. Sekarang yang mengonfirmasi hanya Litbangkes, Pak? Ya, Kementerian Kesehatan hanya satu laboratorium saja? Laboratorium saja. Oke, baik. Terima kasih kalau begitu Pak Amin Subandrio, Kepala LBM IKMA telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.